Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu bisnis online ya teman-teman. Nah, dimana di sini kita akan membahas tentang beberapa saja pengetahuan tentang bisnis online itu. Mungkin dari teman-teman sudah mengetahui apa itu bisnis online, kemudian bagaimana cara memasarkan produk secara online, ataupun bagaimana cara menjual produk yang offline, itu kita online kan. Di sini saya akan memberikan contoh tentang beberapa saja bisnis online yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini teman-teman, sebelum teman-teman masuk ke materinya, nah jangan lupa ya teman-teman subscribe dan juga like video ini. Semoga saya bisa membuat video yang banyak sekali tentang digital marketing dan pemasaran online. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, di sini kita lihat itu bisnis online itu apa sih? Bisnis online itu adalah sesuatu bisnis yang offline kemudian di-online-kan. Artinya teman-teman misalkan sekarang jualan di pasar, kemudian teman-teman foto, kemudian teman-teman upload ke Facebook, kemudian ke YouTube, ke Instagram dan lain-lain, itu kemudian teman-teman post, kemudian itu yang dinamakan dengan bisnis online. Artinya teman-teman punya bisnis kemudian di-online-kan menggunakan sosial media. Untuk penjelasan sosial media marketing nanti teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Bisa saya bahas tentang video marketing di sana, sosial media marketing di sana. Nah, kemudian di sini hal-hal apa saja yang dijalankan dalam bisnis online itu, teman-teman. Nah, yang pertama itu bisnis online dijalankan secara online. Artinya teman-teman di sini kalau teman-teman punya kuota, kemudian teman-teman upload di sosial media, teman-teman sudah masuk ke bisnis online itu. Jadi teman-teman gampangnya bisnis online ini bisnis yang offline kemudian dipromosikan di media sosial seperti itu. Nah, kemudian yaitu bisnis yang dijalankan tanpa bertemu dengan pembeli. Artinya teman-teman di sini cukup dengan misalkan teman-teman posting kemudian tawarkan. Beda hal lagi kalau teman-teman jualan di pasar. Teman-teman di pasar jualan misalkan di emperan tuh, banyak orang yang lalu lalang, kemudian teman-teman tawarkan, wah beli ini, beli cabai sekilo, beli bakso dan lain-lain. Itu termasuk bisnis offline teman-teman. Jadi online ini adalah sesuatu misalkan yang offline, kita foto kemudian kita post di Facebook ataupun di sosial media yang lain, kemudian orang itu merespon, orang memesan. Nah, itu dia istilahnya tidak bertemu dengan pembeli. Artinya kalau kita pengen tidak bertemu dengan pembeli, kita menggunakan kurir ataupun apa-apa untuk mengantarnya gitu kan. Jadi tidak bisa sepenuhnya bisnis online itu bertemu dengan pembeli. Bisa sih bertemu dengan pembeli, kecuali ownernya itu mau nganterkan pesanan itu secara langsung. Berarti itu bisnis online di mana dia promosi di Facebook, kemudian dia pesan, kemudian dia diantarkan sama ownernya seperti itu. Yang ketiga yaitu di sini bisnis yang diotomatiskan. Artinya teman-teman di sini bisnis online ini bersifat otomatis ya teman-teman ya. Jadi kita misalkan sekarang kita posting nih pada hari Senin, terus kita posting dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang misalkan di postingan itu di situ ditaruhkan call to action. Nanti kita akan belajar tentang buat call to action ya. Call to action di mana dia itu mengarah langsung ke WhatsApp. Artinya teman-teman di situ nanti akan menerima notifikasi. Artinya notifikasi ini itu yang disebut dengan sistem otomatis, yang dimana di situ kita sudah memposting ataupun kita sudah memberikan informasi tentang produk kita, kemudian orang berminat membeli, kemudian mengklik tombol itu, masuk WhatsApp, kemudian notifikasinya itu diberikan oleh WhatsApp ataupun dan lain-lain gitu. Seperti itu teman-teman ya. Dan juga bisnis yang diotomatiskan kita bisa menggunakan sistem online seperti Tokopedia, kemudian seperti misalkan toko online itu misalkan kalau sudah misalkan kita taruh barang di sana, kemudian taruh produk di sana, kemudian ada orang yang memesan, tinggal notifikasinya itu masuk HP kita. Misalkan nanti langsung masuk ke HP nih. Setelah masuk HP, kemudian kita bisa balas misalkan ready enggak gitu, kita balas ready seperti itu. Nah, itu yang bisnis yang diotomatiskan. Artinya kita di sini tanpa istilahnya tanpa apa ya? Tanpa ada yang direpotkan gitu ya kalau bisnis online ini. Kemudian selanjutnya yaitu di sini buka 24 jam 7 hari dalam seminggu. Artinya di sini teman-teman tidak seperti bisnis offline di mana misalkan kita jualan di pasar, dibukanya itu dari jam, kalau nggak salah jam 7 sampai jam 12 ya. Kalau udah jam 12 ke atas itu udah nggak ada orang yang jualan di emperan pasar itu. Nah, ini yang menjadi kelebihan di bisnis online ini. Jadi kita bisa buka 24 jam, tinggal kita online kan saja, beli kuota, kemudian
lihat tuh ada yang mesen nggak. Misalkan kalau ada yang mesen, oke, saya layanin, oke, diinin gitu. Jadi kapan saja dan di mana saja teman-teman bisnis online itu bisa dikerjakan. Kemudian di sini yang terakhir yaitu bisa Anda kerjakan kapan saja. Kapan saja, misalkan teman-teman sekarang pergi ke pantai ataupun pergi ke Lawang Balong, pergi ke Cemara, pergi ke Senggigi, ke Gili dan lain-lain, teman-teman bisa jalankan itu gitu. Jadi kemudahan itu bisa dikerjakan di mana saja tentang bisnis online ini. Nah, untuk penjelasan nanti tentang bagaimana cara bisa buat bisnis online otomatis, kemudian bisa membuat bisnis online yang menarik, nanti kita akan bahas ya teman-teman ya. Hanya teman-teman harus tahu dasarnya dulu. Dasarnya ini nih, yang 5 ini. Jadi harus tahu bisnis online itu seperti apa. Jadi nanti kita akan petakan tuh. Misalkan kita punya bisnis offline, kemudian kita mau online kan bisa. Kita bisa punya bisnis online, kemudian di offline. Artinya kita misalkan sekarang bisnis online itu misalkan jadi dropship, tapi pemesanan itu banyak sekali. Oh, siapa salahnya kita akan online kan itu, jualan di pasar, kemudian foto-foto, tinggal kasih lokasinya, kemudian orang mengunjungi dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita lihat di sini contohnya seperti apa ya teman-teman ya. Bisnis online contoh seperti apa. Nah, teman-teman coba lihat di sini. Ini adalah contoh bisnis online itu teman-teman. Jadi teman-teman misalkan punya bisnis offline, saya ini dulu ya. Misalkan nih offline artinya teman-teman misalkan offline kemudian ke online. Nah, artinya di sini teman-teman kalau teman-teman lihat di sini di pasar online Gerung ini orang-orang itu udah berjualan secara offline. Buktinya seperti apa kak? Nih buktinya seperti ini nih. Dia kelihatan nih di pasar Gerung kalau nggak salah ini fotonya ya, fotonya nih di pasar Gerung. Nah itu mereka punya bisnis online tapi sudah di offline. Mohon maaf. Dia punya bisnis online tapi offline dia di online kan. Artinya misalkan dia sudah jualan di pasar nih. Kemudian dia foto, kemudian dia posting itu sudah masuk ke bisnis online seperti itu. Jadi bisnisnya itu dua. Jadi itu bisnisnya itu ada yang offline, ada yang online. Jadi orang itu bisa dapat double penghasilan. Kalau sekarang itu sudah luar biasa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk mendapatkan pendapatan yang luar biasa banyaknya ya teman-teman ya. Dan saya bersyukur teman-teman bisa hidup di zaman sekarang gitu, bisa pemasarannya bisa offline bisa online. Jadi dua sumber trafficnya seperti itu. Nah contohnya seperti apa lagi kak? Nah contohnya nih ada toko Esa Lombok. Nah kita tahu ya toko Esa Lombok ini biasanya mereka itu jualan itu jadi Rocky Gerung ini karena Esa Gerung saya tulis di sini ya. Jadi mereka itu bisa jualan itu secara online dan juga offline. Jadi menggunakan kalau saya nggak salah ini pakai Google My Business nih. Jadi mereka itu muncul, tapi ya kurangnya ya Esa Lombok ini di situ belum ada websitenya. Kalau misalkan di sini dia masih ada rutenya. Dari misalkan teman-teman sekarang lokasinya di mana di Mataram mau ke Esa Lombok, teman-teman dikasih rute, kemudian kemudian nomor telepon dan lain-lain. Jadi di sini kurangnya Esa Lombok itu belum ada websitenya. Kalau ada website kayaknya luar biasa tuh. Nah itu mudah-mudahan kedepannya itu Esa Lombok itu punya website biar orang-orang tuh bisa milih dari rumah gitu. Mau baju seperti apa, ini ready nggak? Jadi tanpa perlu keluar rumah gitu. Jadi tinggal misalkan kalau nanti sudah bekerja sama dengan kurir dan lain-lain, nanti gampang sekali untuk mesannya. Oke, contoh selanjutnya itu. Nah ini tadi ini bisa kita lihat ini Lombok Fashion Store yang kita lihat di sini punya cabang, yaitu di sini sudah online semua ya. Aduh apa itu? Berarti seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mereka itu bisa berjualan apa saja. Ingat ya apa saja seperti yang tadi yang saya scroll itu. Apa saja mereka bisa jual. Kemudian mereka bisa transformasi dari bisnis offline ke online-nya atau enggak misalkan sekarang di online sudah full sekali gitu tanpa punya modal, tanpa punya produk, dia ngambil dari supplier. Itu bisa di offline kan seperti itu. Nah, kalau tadi nih kita lihat nih Esa Lombok kelihatan nih banyak sekali ya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir sekarang berbisnis dari rumah saja. Apalagi sekarang zamannya PPKM. Pokoknya seperti itulah. Jadi sekarang sudah mudah gitu. Nah, mungkin teman-teman pembahasan tentang bisnis online terus untuk pengantar tuh seperti ini ya teman-teman ya. Kurang lebihnya nanti teman-teman bisa istilahnya
bisa melihat di video-video selanjutnya tentang bisnis online dan bagaimana cara membangun bisnis online dari nol. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan komen dan juga like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.